ini, woi. Ini juga, iya ini betina semua cuy, asli. Tuh ngejar tuh. Tuh. Nah kayak gitu guys. Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Halo guys, selamat pagi di Zilla World. Jadi vlog hari ini adalah, ini benar-benar pagi, jam 8 pagi ya. Dan melihat iguana sudah mulai saling bertarung guys. Tuh, bahkan yang kecil bisa nantangin yang besar ya. Kalau kalian lihat di depan tuh, tuh. Meskipun fisiknya kecil, si jantan ini yang sebelah di sini, yang sebelah sini nih, tapi dia berani banget sama yang gedean ya. Yang gedean juga nggak terlalu nanggapin. Ini si api, warna merah, aku namain si api guys. Wih, tadi seru lagi. Jadi ada jantan 2 ekor yang ukurannya sama segini juga. Tuh. Nantangin satu sama lain. Kayaknya yang satu udah kalah terus kabur. Nggak ditanggepin sama yang besar. Karena yang besar mungkin tahu ya, sekali gigit habis tuh. Jadi vlog hari ini aku nanti mau nyoba duelin, bukan nyoba duelin ya. Jadi aku mau angkat ini si yang kecil ini ke iguana yang sama-sama birahi juga, jantan dan ukurannya sama guys. Ini kayak versi kecil dan versi besarnya ya. Jenggernya sama-sama hitam guys. Nih. Tuh. Nah, makanya kalau kalian punya iguana itu dilarang yang namanya mencampurkan 2 jantan di dalam satu kandang guys, apalagi 3, apalagi 4, apalagi lebih. Nah itu bang, kok itu banyak, karena ini kandangnya lumayan luas, jadi kalau ada salah satu dikejar dia akan lari guys, seperti itu terus. Dan ini Voldemort juga ikut gabung nih mau nih, dia lagi birahi berat nih. Tuh. Siapa nih, lihat yang ditantangin. Ini kabur, ini takut sama Voldemort. Yang ini berani, tapi terus takut. Ini Voldemort kayaknya alpha di sini. Ini aja kabur. Kamu takut bro? Oke, kita lanjut guys. Masih dalam rangka birahinya si Voldemort, si jengger hitam tadi juga ada jengger hitam di sana ya. Jadi aku akan mulai langsung. Ini pada mulai tantang-tantangan nih. Ini juga jantan datang nih. Jadi di sini nih ada kayak arena perang nih sini. Ini mulai angguk-angguk ke sini pasti. Oke, aku akan mulai cari yang jantan nantangin tadi ya. Ini bukan sih. Jantan bukan. Ini juga jantan nih guys. Nah, kita akan sebelahin sama yang birahi juga tentunya. Tuh. Ya, ini yang birahi tadi yang pinggirnya hitam. Cakep banget nih, besok gedenya nih kayak si jabrik nih kayaknya. Wih, mantap. Kepalanya putih. Nah, dia nantangin lagi. Nah, yang kakinya patah juga nggak mau kalah guys. Ini kan dia jantan juga. Pastinya dia akan birahi juga. Kakinya yang patah tuh, yang sebelah kanan tuh. Sekilas tampak normal, padahal kalau jalan dia nyeret tuh yang kaki depan. Mana lagi ya? Ada lagi. Ini betina nih kayaknya. Jadi misalnya ini kawin sama ini, anakannya akan bagus banget pastinya. Kepalanya jelas putih, hijau dengan garis-garis di perut tuh, mirip kayak jabrik juga. Ini Voldemort datang. Hey, halo. Apa bro? Voldemort datang, angguk-angguk, langsung 2 ekor yang di sini tadi langsung bubar. Jadi ini memang lagi musim kawin guys, yang mana iguana itu jantan, dia akan menjadi sangat beringas, akan sangat galak, bahkan kepada ownernya sendiri biasanya digigit. Tanda-tandanya atau ciri-cirinya ya ini kayak gini nih, angguk-anggukan kepala, warnanya jadi ngejreng, spike tegak semua, naik semua spike-nya.
Mana yang lainnya? Nih, bahkan betina juga ikut-ikutan melebarkan jenggernya tuh. Ini udah mau datang. Di belakang gua ada yang nempel nih. Ngapain? Nih, angguk-angguk. Ini benar-benar si alpha, memang si Voldemort nih. Nah guys, yang seperti ini itu biasanya ditanggulanginya gimana? Karena biasanya iguana jantan itu galak banget dan bahkan tuh. Sebenarnya dia itu cuma mencoba untuk berjemur, cuman yang lainnya itu udah mengerti lah ya bahasa iguana. Yang itu juga tadi dia respon dengan menganggukkan kepala. Menganggukkan kepala tuh aku baca-baca tuh dia komunikasi sama yang lain ya, sama iguana yang lain guys. Jadi mereka paham lah ya bahasa mereka. Biasanya body language-nya atau bahasa tubuhnya. Tuh, yang merah juga. Dari gesturnya, cara jalannya itu udah menunjukkan kalau dia birahi, pengen kawin. Kalau nggak percaya kita angkat Voldemort yang sama-sama birahi. Terus kita taruh sini. Cus. Tuh. Tuh enggak? Tuh kan. Ini juga jantan, ini jantan green, jantan red. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, dikacangin cuy, bener-bener dikacangin. Karena kayak yang merah nggak begitu ini birahi, sedangkan yang ini hijau yang tadi takut nih, ini tadi birahi nih. Aku taruh sini, kita lihat. Apakah langsung menganggukkan kepala? Woi. Enggak ya. Lagi pengen berjemur aja kayaknya ya. Tuh. Tapi nanti lama-kelamaan saling tantang-tantang nih. Apalagi kalau ada salah satu yang udah menganggukkan kepala guys. Oh, ini keren banget nih. Wih, si api. Wow. Oke, yang lainnya sementara betina-betina pada menunggu dan menonton pertandingan. Nah, ini mungkin baru di awal guys, di awal masa birahinya iguana. Nanti kalau misalnya udah di puncak-puncaknya itu biasanya ini bulan apa sih? April, Mei, Juni itu udah mulai rusuh ya. Beberapa iguana jantan pastinya sudah akan duel untuk memperebutkan betina dan wilayah juga. Dan itu normal buat kalian yang punya iguana jantan. Nah guys, buat kalian yang punya iguana jantan cuman 1 ekor dan birahi, itu pastikan kalian jaga jarak ya, karena biasanya di kandang dia akan seruduk semuanya dihajar. Kandang streaming, kandang besi itu biasanya semuanya ditubrukin pakai moncongnya, dan itu bisa bikin sariawan guys. Jadi hati-hati, jaga jarak. Dan kalau bisa sih, kalau aku biasanya punya 1 aja itu dikasih kontainer, tapi kalau kalian punya sepasang itu dikawinin aja. Dikawinin biasanya nanti birahinya reda dan dia mau makan, tetap mau makan. Nah, ini ngomong-ngomong tentang yang mau makan dan nggak mau makan ya. Biasanya iguana yang birahi itu akan sedikit makannya. Aku bilang sedikit, bukannya ini ya, nggak mau sama sekali. Kenapa? Karena itu tadi birahi mereka lebih mementingkan kawin daripada merah banget ya. Makan guys. Nah, jadi buat kalian yang punya 1 jantan birahi nggak mau makan sama sekali, itu kalian langsung sodorin pepaya di depan mulutnya ya. Pakai tangan aja atau pakai garpu, pakai apapun itu, pakai alat, terus langsung kalian sodorin. Kenapa harus pakai alat? Karena takutnya tangan kalian yang dimakan ya. Tuh, warnanya merah banget nih, cuman lagi shading kurang sip warnanya, tapi jadinya wih cakep. Nah, ini bentuk iguana jantan yang ideal. Yang aku baca-baca sih di perutnya tuh ada garis itu guys, itu menunjukkan dia ideal, nggak obesitas, nggak terlalu kurus, dan pangkal ekor juga gendut ya. Warnanya juga udah mulai keluar. Jadi ya begitu guys, enaknya main iguana waktu mereka usia matang dan birahi. Yang jantan itu warnanya akan menjadi cerah, bagus banget. Mau iguana apapun itu, yang tadinya buluk akan jadi bagus guys. Bahkan yang ini tadi aku nggak notice, nggak tahu ini tuh tiba-tiba di lapnya atau jenggernya tiba-tiba jadi merah gitu. Aku juga nggak tahu sejak kapan ya, akhir-akhir ini tiba-tiba dia di lapnya jenggernya tuh jadi merah tuh, lihat jenggernya merah kan. Dan yang green juga aku baru notice juga, baru tahu di lapnya jadi hitam-hitam kayak gitu guys. Biasanya yang hitam di lapnya itu permanen sih, tapi ini enggak. Nah, ini next, ini ada yang di lapnya jadi merah. Kali ini memang merah sih dari dia nggak birahi. Ngomong-ngomong tentang itu,
ada yang namanya grade atau kualitas ya. Nah ini termasuk kualitas yang bagus, jadi dia akan merah terus delapnya karena red iguana. Mau birahi mau nggak birahi dia akan merah pinggirnya guys. Ini juga yang betina tuh merah. Ini kawin sama ini keren, tapi ini belum siap untuk kawin, masih agak lama. Yang hijau lagi shading guys. Nah kalau yang ngomongin yang betina ini, karena kebetulan sini betina semua nih, betinanya pada di sini ngapain nih ngumpul, yang jantan pada di bawah. Jadi ngomongin tentang betinaan, mereka ini juga bisa duel guys, karena beberapa orang ada yang DM ke aku di Instagram silaward_real, itu juga ada yang bilang betina tapi duel. Nah itu memang wajar ya, dan biasanya nggak berlangsung lama sih, cuman kayak tantang-tantangan aja, beberapa gigitan dikit terus langsung udah kabur, udah selesai. Nggak tahu dah. Bahkan ada yang lebih aneh guys, aku pernah mempergoki betina sama betina tuh kawin. Jadi aneh banget, jantan sama jantan juga ada yang kawin, tapi itu nggak bakalan jadi, biasanya cuman kayak ritual kawin aja, terus habis itu nggak sampai ngelok. Ini yang betina nih gendut. Wah ini siap dikawin ini, woi, menghasilkan telur yang banyak ya. Ini juga empuk tuh. Ini woi. Ini juga, iya ini betina semua cuy, asli. Tuh ngejar tuh. Tuh. Nah kayak gitu guys. Bahayanya punya iguana jantan lebih dari satu di satu kandang. Ini bahkan di sini kalau aku hitung-hitung ada 10 ekor kali ada jantan guys. Tapi aman karena udah setahun lalu udah lewat dan aman-aman aja ya dengan kondisi jantan dan betina seperti ini. Jadi mereka udah paham lah siklusnya. Misalnya Voldemort ngejar yang ini lari, itu lari, terus misalkan lari, dan ini banyak, makanya aku bikin kayak ini ada kayak cekungan, terus di sini ada juga ada kayak pembatas, jadi nggak begitu lost gitu guys. Jadi mereka bisa kabur terus nggak kelihatan. Ini misalnya Voldemort lihat lagi, dikejar terus sampai dapat dan sampai digigit sampai mati. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, pasti mati sampai. Jadi mereka nih bertarung bahkan sampai mati kalau misalnya kandangnya terlalu kecil. Misalnya kalian sediain 2x2 meter, di dalam satu kandang ada lebih dari satu jantan, biasanya kebanyakan waktu masa birahi itu mereka akan habis-habisan sampai salah satu mati. Terus ya udah, yang menang akan dapat betinanya atau mendapatkan kekuasaan wilayah. Ini kok Voldemort jadi apa namanya, lagi ini gimana ya? Dulu kamu tidak berdaya bro, dulu kamu tidak berdaya, ekor kurus, sekarang ekornya udah tuh, udah lumayan. Perutnya kecil tuh, kalian perhatiin, makanya jadi dikit ya, pengennya kawin. Ini betina ngapain? Oke guys, jadi kayak gitu tadi contoh, ada semua contoh dari iguana jantan yang lagi mau bertarung. Tadi masih lagi mau bertarung karena belum puncaknya masa birahi ya. Mereka baru kayak sekedar menantang satu sama lain dengan melebarkan delapnya, jenggernya tuh dilebarkan gitu. Belum sampai yang kayak gigit-gigitan ya. Jadi awal mulanya memang kayak gitu, nanti waktu di puncak masa birahinya mereka baru saling gigit-gigitan. Dan tadi juga ada contoh Voldemort juga mengejarin iguana di sini, ada yang kabur juga. Ya kayak gitu guys. Asik. Sebentar lagi musim kawin. Jadi kayak gitu dulu vlog kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, like, subscribe, komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita lagi di video selanjutnya. Semoga sukses kalian yang pelihara untuk reptil lainnya guys. Bye bye.